Sobat Podcast, ketemu lagi hari ini bareng Gilang Hafidzi. Dan seperti biasa, tamu podcast yang hadir pastinya akan memberikan inspirasi. Hari ini saya ngobrol sama sosok polisi viral. Waduh, sesuai temanya, polisi viral berbagi untuk sesama. Langsung aja, Bribka Rizky Hikmat Setiawan. Halo Pak, sampurasun Pak. Rampes, Kang Gilang. Apa kabar Pak Rizky? Alhamdulillah saya. Waduh, di tengah-tengah dinasnya pasti sudah ada izin ya Pak ya? Pimpinan. Untuk bisa meluangkan waktu ngobrol sama podcast TVRI Jawa Barat saat ini. Pak Rizky, sebelum saya bicara soal konten-konten Bapak nih yang sangat menarik dan juga menginspirasi. Nah, saya mau tanya dulu nih, Bapak nih sudah menjadi polisi dinas dari tahun berapa Pak? Jadi polisi belum lama, dari tahun 2007. Berarti 17 tahun. 17 tahun sampai sekarang. Dulu awalnya di mana Pak dinasnya Pak? Dulu pertama kali dinas itu di Polres Cianjur. Nah, di Polres Cianjur 2007 kebetulan magang di sana 6 bulan, langsung penempatan di Cianjur juga sampai 2016. Jadi kurang lebih 9 tahun saya di dinas di Polres Cianjur. Oke, dulu di bidang apa Pak? Dulu di Cianjur itu awal mulanya itu saya di Dalmas, lanjut pindah ke patroli. Dari patroli ke pengawalan, langsung pindah lagi ke Opfit. Di Opfit pindah ke lalu lintas terakhir di Cianjur. Ya. Kalau di sekarang ini di mana nih? Nah, kalau saat ini sekarang saya di Satlantas Polres Cimahi di bagian patwal R4 di mobil. Oke, ya tidak heran kalau konten-konten Bapak juga di mobil terus ya Pak? Iya, sambil patroli kan. Sambil patroli, betul ya Pak ya? Oke, nah Pak Rizky, ketika Bapak memilih sebagai seorang polisi pada saat lulus dan sampai sekarang, mungkin sekarang kan yang terlihat di konten ini adalah bentuk kepedulian sosial gitu ya kepada orang yang ada di sekitar saat Bapak sedang patroli. Itu apa Pak, memilih profesi polisi ini Pak? Jadi memilih profesi polisi, sebenarnya cita-cita saya itu dulu dua, antara jadi pemain bola sama jadi polisi gitu. Karena dari kecil saya sama ayah saya dimasukin SSB dari masih SD sampai akhirnya lulus sekolah, lulus SMA itu mulai bingung kan mau kemana nih kan. Waktu itu almarhum ibu, almarhum mama saya tuh ya namanya orang tua kan pengen nuregreg cenah dulu kan, karena main bola dulu belum menjanjikan, akhirnya dikasih pilihan udah coba aja daftar polisi. Akhirnya waktu itu saya nyoba 2006 saya nyoba daftar. Kesempatan pertama itu saya sambil kuliah di Unpas Pak dulu. Kuliah di Unpas sambil daftar, gagal 2006. 2007 nyoba lagi, alhamdulillah rezekinya jadi polisi. Jadi polisi ya. Gimana Pak? Banyak senangnya atau banyak tantangannya nih? Ya kalau ditanya jadi polisi ya campur-campur lah intinya, karena kita melayani masyarakat. Betul. Jadi perasaannya atau harunya ada, suka dukanya juga ada, ya campur-campur lah. Tapi alhamdulillah dinikmati aja. Oke. Nah Pak, kemudian kan jadi polisi tugas utamanya melayani masyarakat, melayani masyarakat Pak. Kalau misalkan ya dari masyarakat itu sendiri melihat stigma, wah polisi teh menyeramkan atau misalkan menakutkan dengan segala aturan dan sebagainya gitu ya Pak ya, khususnya mungkin yang di jalan atau dimanapun berada yang urusannya dengan aturan hukum gitu Pak. Nah itu gimana Bapak ingin memperlihatkan stigma tersebut agar tidak seperti itu Pak? Ya, makanya mulai dari 1 tahun kemarin lah kurang lebih, saya banyak buat video-video kan di akun media sosial saya. Tentunya yang berhubungan dengan kegiatan kepolisian sehari-hari yang saya jalani, yaitu saya patroli sambil menunjukkan bahwa ke masyarakat itu polisi itu lebih humanis. Polisi itu yang melayani ya seperti itu gitu. Jadi menunjukkan bahwa polisi itu enggak semenyeramkan yang di pikiran masyarakat gitu. Banyaknya kan mikirnya, waduh sieun ditilang. Itu makanya. Waduh, urusan hukum dengan polisi, wah gitu kan. Tapi banyak juga yang berminat profesinya sebagai polisi apa ya? Banyak kan Bapak aja pernah gagal ini Pak, istilahnya. Kemudian berhasil dan akhirnya sekarang menjadi profesi polisi. Nah, kalau
motivasi yang dibentuk sama Bapak ketika menemui kegagalan terus akhirnya berhasil apa sih Pak? Karena teman-teman saya kayak banyak gitu yang pengen jadi polisi tapi gagal terus Pak gitu. Jadi motivasi saya sebenarnya ya yang pertama pengen mengabdikan diri saya untuk masyarakat karena ada 1-2 keluarga saya juga yang jadi polisi. Yang kedua ya karena mungkin dulu orang tua tuh kebanggaan tersendiri kalau melihat anaknya jadi pegawai negeri Pak. Nah akhirnya karena saya dulu ya namanya ke ibu Pak segala-galanya lah. Akhirnya saya kuliah itu saya berhenti kuliah, fokus daftar polisi. Alhamdulillah doa restu orang tua saya jadi polisi. Iya, berarti artinya kalau misalkan kita masih bisa memaksimalkan Iya, usaha betul. ikhtiar sama doanya itu apalagi direstui sama orang tua betul-betul gitu. Jadi jangan patah semangat gitu ya Betul, Pak ya. betul. Mudah-mudahan juga sobat podcast mungkin yang ingin berminat untuk bisa menjadi polisi gitu ya, ya dikejarlah sampai batas Anda bisa memaksimalkan gitu ya usahanya. Nah, sekarang ngomongin itu. Tadi kan Bapak salah satunya bikin konten udah setahun terakhir. Berarti Iya. 2023 nih mulai, Pak. 2023 Tahun pertengahan lah. pertengahan ya. Nah, awalnya kenapa nih kepikiran membuat konten dengan isinya yang sekarang tuh membantu orang-orang sekitar gitu pada saat Bapak patroli? Ya itu tadi Kang. Jadi saya tuh pengen memperlihatkan ke masyarakat bahwa polisi itu ya seperti itu seharusnya, bukan seperti yang ada di pikiran masyarakat. Polisi itu yang lebih humanis, yang lebih dekat dengan masyarakat, membantu, melayani, yaitu sesuai dengan slogan kepolisian, Iya. melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sebenarnya itu yang pengen ditampilkan gitu ke masyarakat. Kalau bilang polisi, wah saya polisi baik, wah lebih banyak yang jauh lebih baik mungkin tapi tidak terekspos oleh Iya, iya. masyarakat gitu. Jauh banyak Iya. sekali polisi yang lebih baik mungkin lebih amanah gitu kan. Hanya ya salah satunya saya dengan media sosial itu pengen memperlihatkan, pengen menebarkan terus kebaikan kepada masyarakat dan memperlihatkan bahwa citra polisi itu tidak seperti yang kebanyakan masyarakat nilai. Itu aja. Betul ya, karena itulah penyeimbangnya mungkin ya ketika sudah memperlihatkan sisi kepedulian dari polisi, humanisnya polisi kepada warga masyarakat sekitar, itu di sana harusnya juga bisa menginspirasi polisi-polisi yang lainnya Pak secara pribadi menurut saya ya. Jadi tidak hanya masyarakatnya saja yang di luar dari profesi polisi. Nah Pak, kalau dari pengalaman Bapak selama membuat konten ya, fokusnya bukan membuat konten sebenarnya sosialnya ya Pak ya, gitu ya kepada masyarakatnya. Nah itu yang paling menyentuh Pak, yang paling bikin haru teh apa? Karena saya lihat kan ada yang Bapak bantuin nyarter angkot buat yang dus banyak itu ya, bawa barang di motor, terus kan ajak makan yang pedagang sepatu dan sebagainya. Itu yang mana Pak yang paling bikin Bapak terharu? Kalau yang paling berkesan, paling sedih, mungkin hampir semua video yang saya buat itu punya cerita masing-masing, punya cerita tersendiri lah bagi saya ya, punya kesan tersendiri. Cuman ada satu yang bikin saya mungkin agak sedikit tersentuh, itu yang saya nganter ke Cantilan itu dari Cimareme. Jadi ceritanya bapak sama ibu ini mau nengok cucu, tiba-tiba si anaknya tuh janji jemput, cuman karena ada keperluan mendesak saat itu, kalau nggak salah lagi mau motong kambing gitu. Akhirnya si bapak itu tuh dia kayak kebingungan gitu. Di tempat saya ngepost biasa ngepost di situ di pertigaan itu kan saya biasa ngepost. Akhirnya saya samperin. Nah di situ saya merasa kalau ini orang tua saya juga kan mungkin aduh ya Allah. Sementara di situ tuh nggak ada kendaraan umum yang langsung ke tujuan. Jadi bawaannya banyak banget itu kayaknya. Di situ saya langsung telepon pimpinan, telepon atasan saya minta izin buat nganter beliau. Akhirnya diizinkan, saya anterin ke daerah Cantilan, Soreang kalau nggak salah. Itu kayaknya menurut saya itu inget ke orang tua aja saat itu agak dalam lah buat saya gitu. Iya. Wah pasti sih, karena saya juga kalau nonton belum semua ya konten Bapak, tapi beberapa dari konten itu saya tuh pasti sampai selesai ngikutinnya karena kalau cuman setengah-setengah kayaknya nggak dapat gitu pesannya gitu. Makanya saya lihat wah ini berarti Bapak emang ngelihat dulu gimana kalau kita yang menjadi gitu, orang Pak. tersebut ya Pak ya. Iya. Nah terus kalau misalkan Bapak sendiri selama melakukan patroli atau bentuk kepedulian tersebut tuh di wilayah mana aja sih Pak? Kalau saya patroli itu di wilayah hukum Polres Cimahi. Polres Cimahi itu kan
meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya patroli di sekitaran Kota Cimahi sampai Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang sering saya lalui aja sekitaran itu di wilayah hukum Polres Cimahi. Iya. Nah Pak, kan Bapak ngajak makan ya kan, terus kemudian nyater angkot, itu teh kan peryogi modal ya Pak ya, maksudnya uang rogoh kocek, nah gitu. Apa Bapak nggak jadi banyak keluar uang gitu, walaupun Bapak ikhlas gitu misalkan, terus banyak misalkan masyarakat yang ngelihat konten Bapak, itu si Bapak seueur artosna merenya, terus atau misalkan ada dana khusus kah misalkan untuk membantu masyarakat, boleh dijelasin Pak? Nah, jadi gimana? Alhamdulillah Kang, jadi saya kan ada usaha sampingan lah. Oh iya. Saya jualan bubur ayam, ada di Cimahi juga di daerah Sangkuriang. Jadi dari jualan itu saya menyisihkan sedikit keuntungan saya itu. Kalau Akang lihat video saya sering ngasih sembako tuh. Nah itu saya sering, setiap saya video saya pasti di akhirnya saya kasih sembako. Itu sebagian dari keuntungan bubur ayam saya tuh saya selalu sisihkan buat beli sembako sama buat ya kegiatan sosial itu, membantu masyarakat. Salah satunya mungkin ngajak makan atau ngasih uang, sedikit uang lah, nggak terlalu besar, sedikit uang. Yang penting bapaknya saat itu merasa terbantu, itu aja. Oke, berarti jadi buat sobat podcast, pemirsa yang mungkin juga menyaksikan konten-konten Pak Rizky gitu ya, memang untuk berbuat baik itu tidak harus besar. Dari usaha, dari niat itu bisa ya Pak ya. Bisa. Dan Pak Rizky memang menyisihkan dari usahanya yang lain gitu kan, sehingga nanti pada saat memang diniatkan untuk membantu dalam prosesnya, Bapak sudah mempersiapkan itu gitu. Ya saya lihat kan itu sembako itu apa aja tuh? Sembakonya itu beras, minyak goreng, terus ada telurnya di packing itu, Kang, sama kue gitu kan, kue biskuit gitu, yang pasti kepake lah, kan itu kebutuhan sehari-hari kan. Ya itu kurang lebih kayak gitu. Nah Pak, Bapak kan istilahnya sekarang bisa memberikan bantuan kepada beberapa orang yang Bapak temui di jalan gitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sendiri istilahnya selain tadi kan melihat gimana ya kalau kita menjadi seperti itu, Bapak pernah nggak sih merasakan masa-masa sulit dalam kehidupan Pak? Nah masa sulit. ini sebenarnya ya saya membantu masyarakat. Karena saya bukan berasal dari keluarga yang berada, Kang. Jadi ayah saya hanya jualan bubur ayam dari dulu. Jadi sebelum saya jualan itu, ayah saya dari saya kecil tuh udah jualan bubur ayam. Gitu. Jadi saya tahulah rasanya kekurangan, saya tahu rasanya susah. Jadi itu salah satu yang mendasari saya buat selalu berbagi. Jadi itu aja. Iya Pak, pasti ini juga, ya saya juga ikut sedih nih ya. Maksudnya kayak saya ngerasain gitu, konsep berbagi itu selalu akan ada timbal baliknya Pak ya. Bapak ngerasain itu Pak sekarang? Ya, jadi ya emang saya sering bilang tuh tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Karena sekecil apapun kita berbuat baik, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang selalu saya tanamkan kepada saya atau keluarga saya. Jadi kalau kita memberi dengan ikhlas, insya Allah mungkin rezeki yang kita berikan itu pasti akan balik kepada kita sendiri. Rezeki bukan berarti berupa uang aja ya, betul. Kesehatan gitu kan. Mungkin dengan keluarga sehat juga, mungkin dengan pekerjaan saya lancar, itu kan rezeki juga kan. Betul. Nah kalau misalkan tanggapan Pak dari keluarga, terus kemudian dari lingkungan kerja, pasti pada tahu dong. Secara sekarang sosial media Bapak nih followersnya banyak juga nih. Gimana Pak? Untuk keluarga selalu support saya. Keluarga selalu mendukung saya selagi itu positif. Rekan kerja saya juga selalu mendukung saya. Mereka juga sedikit-sedikit kadang membantu, ngasih informasi atau apa. Pimpinan saya juga selalu support saya. Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Kasat, para atasan saya semuanya support saya. Alhamdulillah. Selagi kegiatan itu positif dan saya akan melaksanakan kegiatan itu sambil bekerja Pak. Karena kan emang saya
patwal, patroli dan pengawalan gitu. Oke. Jadi sambil saya patroli ketemu masyarakat yang menurut saya emang mesti dibantu ya saya Ya. bantu. Itu kan tidak mengganggu kegiatan pekerjaan saya. Karena sambil bekerja melayani masyarakat juga, alhamdulillah semuanya support. Jadi kan kalau misalkan lingkungan kerja tahu gitu kan, terus kemudian juga keluarga tahu, jadi istilahnya Bapak betul-betul udah mulus aja jalannya untuk membantu di samping pekerjaan itu ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan ini Pak kan Bapak dari tahun 2023, tapi udah banyak sekali followers menurut saya gitu kan. Terus itu gimana tuh bisa istilahnya pertama kali viralnya tuh kapan Pak? Kan kalau bikin konten kita nggak bisa jamin ya Pak ya, relatif tuh. Jadi kalau dulu tuh konten-konten saya tuh sebenarnya di TikTok Om. Oh TikTok awalnya. Awalnya saya di TikTok karena TikTok saya ke-banned itu. Jadi pindah ya. TikTok saya 67.000 tuh ke-banned, akhirnya mulai lagi dari nol pindah ke Instagram. Instagram juga awalnya tuh sebenarnya video saya yang viral pertama kali tuh yang ada anak kecil sama ayahnya lagi digendong berhentiin mobil saya waktu patroli. Kalau ingat itu video saya di Baros itu saya lagi patroli diberhentiin sama anak kecil. Anak kecilnya pengen foto sama mobil patroli, akhirnya si ayahnya berhentiin mobil saya gitu kan. Waktu itu cukup nekat juga berhentiin. Saya tanya lagi mau apa, pengen minta foto anaknya. Akhirnya berhenti. Itu yang pertama kali viral mungkin video saya gitu. Iya. Berarti dari situ berapa tuh Pak jumlah ini ya Pak, likers atau viewersnya? Oh dulu di TikTok itu sampai 15 juta viewersnya. Luar biasa. Iya. Itu like-nya 1.300.000-an. Iya. Pindahlah ke Instagram Iya, ya. karena kena banned itu. Jadi sekarang di TikTok udah enggak nih? TikTok juga masih sekarang. Oh, masih. Udah lumayan lah kalau di TikTok. Nah Pak, kan banyak ya. Kalau saya lihat sih sekilas banyaknya yang support gitu ya. Ketika melihat Bapak apa istilahnya membantu, bahkan ada juga yang ngucapin makasih. Jadi yang dibantunya kan orang yang ada di konten, tapi yang ngucapin makasihnya netizen gitu. Tapi ada yang julid nggak sih Pak sebetulnya? Namanya sosmed ya Pak ya? Ya. Jadi banyak, adalah beberapa mungkin yang wah ini mah pencitraan atau bilang wah karena ada kamera. Saya bilang mungkin awal-awal saya tanggepin tuh itu. Iya. Tapi kesini udah biarin aja lah karena nggak terlalu banyak juga itu, paling 1-2 ya. Kalau bilang pencitraan ya saya bilang itu saya nggak peduli mau dibilang pencitraan atau enggak, yang penting niat saya membantu. Yang tahu niat saya itu kan cuman yang di atas Om gitu. Jadi saya nggak masalah lah mau dibilang apa, yang penting niat saya membantu masyarakat terbantu. Mau dibilang pencitraan atau apapun saya nggak masalah. Yang tahu mah Gusti Allah gitu ya. Misalkan kita membantu dengan cara apa, terus bagaimana ya diposting untuk menebar inspirasi kebaikan kan. Jadi orang juga ikut termotivasi dengan sikap nebar kebaikan itu gitu Pak. Nah kalau Bapak sendiri Kak, tadi kan selain dari penghasilan sendiri ya Pak ya dari usaha, ada niat untuk misalkan menggalang dana atau misalkan dari sumber lain gitu nggak sih Pak? Enggak lah. Oh enggak ya? Ya cukup udah dengan saya pribadi dengan menyisihkan sedikit keuntungan dari usaha saya udah cukup lah. Jadi tadi kan kalau Bapak bilang kan beberapa pihak juga termasuk keluarga, kantor juga itu sudah banyak pendukung ya, termasuk apresiasi juga dari atasan gitu ya Pak ya. Nah tapi ada nggak yang misalkan ikut juga kayak Bapak gitu melakukan cara hal seperti ini, yang misalkan sebidang atau misalkan satu wilayah hukum, satu kantor lah di Polres Cimahi? Polres Cimahi mungkin ada juga yang suka video, cuman kayaknya temanya beda dengan saya. Gitu, nggak sosial gitu ya. Nah kan tadi Bapak juga cerita itu hasilnya dari Bapak juga punya usaha. Jadi Bapak usaha teh apa? Bubur ayam. Berjualan bubur ayam. Bubur ayam ya. Di rumah Pak? Di Sangkuriang, Jalan Sangkuriang, Jalan depan Sangkuriang. Klinik Dokter Nur ya. Sobat podcast nih kalau misalkan mau mampir ke sana ya Pak ya. Boleh. Itu yang berjaga siapa Pak? Yang berjaga ya ada keluarga juga yang jaga. Tapi kalau saya
ada waktu luang atau saya nggak sibuk, saya juga sering melayani di sana. Nggak masalah karena saya dari kecil juga udah sering Dulu jualan. ya, orang tua dulu awalnya Pak ya. Iya. Jadi artinya apa istilahnya usaha menjual bubur ini udah dari kecil Bapak jalani dan sekarang diteruskan gitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi berkah karena kan ini kan Bapak menyisihkan juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang Bapak temui di perjalanan gitu. Nah, kemudian Pak, kalau bikin konten atau misalkan buat sosial seperti itu Bapak nguploadnya gitu, itu ada jadwal-jadwal tertentu atau semaunya Bapak gitu Pak? Nggak ada jadwal tertentu sih, Nggak jadi ada. semaunya aja, Iya. sedapatnya. Sedapatnya. Baru saya upload gitu, nggak dijadwalin harus ngupload kapan nggak ada. Oke Pak, kan tadi ada suka duka ya. Berarti kalau Bapak lihat dari semua yang Bapak temui itu mayoritasnya yang apa istilahnya di jalan semua yang kelihatan perlu dibantu tuh yang kayak gimana gitu Pak? Bapak menentukan itunya tuh gimana gitu? Jadi kalau saya karena alhamdulillah Om udah kehitung sering lah ya membantu. Jadi kadang saya tuh lebih sensitif kalau di jalan Om. Oh gitu. Jadi saya kalau lagi patroli tuh mata tuh kadang gitu suka lihat kanan kiri gitu kan. Jadi kadang lebih sensitif aja kalau ngelihat kayak yang kemarin itu terakhir video saya tuh yang bawa gerobak. Jadi kayak bapak bawa gerobak, di dalamnya itu istrinya. Dibawa juga lagi sakit gitu. Itu saya lagi patroli itu mau pulang kerja udah jam 7:30-an, 7:30 malam. Jadi pada posisinya gelap gitu karena saya lihat ini malam-malam bapak bawa gerobak gitu kan. Saya berhentiin, pas dilihat di dalam gerobaknya itu ternyata ya istrinya yang lagi sakit. Gitu. Itu kan ya ampun gitu. Itu umuran 70-an. Wah. Dia jalan dari Majalaya ke Padalarang bawa gerobak, dalamnya istrinya lagi sakit. Wah, itu kan saya kasihan lah gitu lihatnya. Bapak juga suka ngajak berdialog ya, sering ngajak ngobrol ya dengan yang ditemui di jalan itu, dan pasti itu jadi hikmah juga buat motivasi hidup kita. Mungkin satu Pak terakhir, apa yang bisa jadi motivasi untuk sobat podcast lah untuk selalu berbuat baik, khususnya dengan konten-konten yang Bapak buat sekarang? Ya, jadi perbuatan baik itu sebenarnya itu menular. Kalau kita sering lihat orang berbuat baik, mungkin hati kecil kita itu ada yang mengetuk buat mengikuti perbuatan baik itu. Itu. Jadi itu, dan satu lagi, perbuatan baik itu bikin kita bahagia sebenarnya. Kalau kita bisa nolong orang, itu tuh ada rasa bahagia tersendiri buat kita. Gitu, itu aja sih. Baik, semoga ini juga bisa memberikan dampak yang positif ya untuk yang melihat, menularkan juga sisi sosial kita juga sebagai netizen atau yang mengkonsumsi media sosial dan juga konten-konten dari Pak Rizky gitu ya. Hatur nuhun pisan Pak. Salam buat rekan-rekan yang ada di Polres Cimahi. Jangan bosan berbuat baik dan juga pastinya ini adalah salah satu cara kita juga untuk memperluas Pak. Memperluas apa yang Bapak niatkan dalam konten-konten Bapak. Sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Salam sehat ya Pak ya. Wilujeng, semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Terima kasih Sobat Podcast yang sudah menyaksikan podcast TVRI Jawa Barat hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube TVRI Jawa Barat. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.